Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Value for Money Audit dengan dosen pengempu Dr. Jenny Morasa, SE, MSI, AKCA. Baik, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Trisha Lomboan. Kedua, Aulia Febriantini. Ketiga, Amelia Saada. Keempat, Brian Supit. Dan yang kelima, Casey Lester. Berikutnya adalah karakteristik value for money audit. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas dan fungsi audit. Definisi audit kinerja adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan, dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan, dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Berikutnya yaitu audit ekonomi efisien. Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan yang pertama, apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya seperti karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor secara ekonomis dan efisien. Yang kedua, menyebabkan terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur, administrasi, dan struktur organisasi. Selanjutnya, prosedur untuk melakukan audit ekonomi dan efisien meliputi 1. Perencanaan audit, 2. Mereview sistem akuntansi dan pengendalian intern, 3. Menguji sistem akuntansi dan pengendalian intern, 4. Melaksanakan audit, 5. Menyampaikan laporan. Efektivitas. Menurut Audit Commission 1986, efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Audit efektivitas atau audit program bertujuan untuk menentukan 1. Tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan, 2. Kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya, 3. Apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pada evaluasi pelaksanaan program yaitu sebagai berikut. A. Apakah program tersebut relevan atau realistik? B. Apakah ada pengaruh dari program tersebut? C. Apakah program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan? Dan D. Apakah ada cara yang lebih baik dalam mencapai hasil? Berikutnya audit kinerja pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah. Terdapat 3 aspek utama yang mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik atau good governance, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak luar eksekutif, yaitu masyarakat dan DPR atau DPRD, untuk mengawasi kinerja pemerintah. Pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang dilakukan dan oleh eksekutif atau pemerintah untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan atau audit merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan. Standar umum. Standar audit pemerintah SAP. A. Staf yang ditugasi untuk melaksanakan audit harus secara kolektif memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk tugas yang disyaratkan. B. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit, organisasi atau lembaga audit dan auditor, baik pemerintah maupun akuntan publik harus independen, bebas dari gangguan independensi yang bersifat pribadi dan yang di luar pribadinya, yang dapat mempengaruhi independensinya, serta harus dapat mempertahankan sikap dan penampilan yang independen. C. Dalam pelaksanaan audit dan
penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. D. Setiap organisasi atau lembaga yang melaksanakan audit yang berdasarkan SAP ini harus memiliki sistem pengendalian intern yang memadai, dan sistem pengendalian mutu tersebut harus direview oleh pihak lain yang kompeten atau pengendalian mutu ekstern. Standar pekerjaan lapangan audit kinerja. A. Perencanaan pekerjaan harus direncanakan secara memadai. B. Supervisi. Staf harus diawasi supervisi dengan baik. C. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Apabila hukum, peraturan perundang-undangan, dan persyaratan kepatuhan lainnya merupakan hal yang signifikan bagi tujuan audit, auditor harus merancang audit tersebut untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai kepatuhan tersebut. D. Pengendalian manajemen. Auditor harus benar-benar memahami pengendalian manajemen yang relevan dengan audit. Presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.